Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Sebelum kita melakukan konseling individu pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih ya karena sudah berkenan hadir untuk mengikuti konseling individu kita pada hari ini. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Boleh perkenalkan diri dulu untuk nama, kelas, dan hobinya. Perkenalkan, nama saya Fahia Hobi, biasa dipanggil Fahia. Saya dari kelas 12-1. Hobi saya biasanya memasak. Memasak, oke. Sebelumnya sudah kenal dengan Ibu? Belum. Oke. Perkenalkan, nama Ibu Eva Faradila. Fahia bisa panggil saya dengan Ibu Eva. Oke. Ini kan kita akan mengadakan konseling individu. Nah, di dalam konseling individu itu sendiri kita ada beberapa asas. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan, di mana di sini Fahia dengan sukarela untuk hadir mengikuti konseling individu pada hari ini. Yang kedua ada asas kerahasiaan. Jadi diskusi atau pembicaraan kita pada saat ini, pada proses konseling individu, hanya kita saja yang tahu. Nah, yang ketiga ada asas keterbukaan. Jadi Fahia silahkan terbuka satu sama lain untuk menceritakan permasalahan yang sedang Fahia rasakan saat ini. Ya, baik, Bu. Oke, nah untuk tujuannya itu sendiri untuk konseling individu yaitu untuk mengetahui dan membantu Fahia ini dalam mengatasi kesulitan belajar, betul? Betul. Oke, apakah Fahia sudah siap bercerita dengan Ibu? Baik, saya sudah siap. Oke, sudah siap ya? Nah, sekarang boleh silakan untuk Fahia menceritakan kepada Ibu terkait masalah apa atau hal apa yang sedang Fahia rasakan saat ini. Iya, jadi Bu, sekarang kan saya lagi banyak ulangan, terus banyak tugas-tugas juga. Nah, tapi tuh saya kurang maksimal dalam mengerjakan hal-hal tersebut. Oke, apa yang menyebabkan Fahia ini kurang maksimal dalam mengerjakan hal tersebut? Jadi akhir-akhir ini saya lebih sering main HP, Bu, karena jadi saya keterusan main HP. Oke, jadi Fahia main HP ya? Iya. Oke, jadi apa? Jadi nilainya kadang jadi turun. Oke, karena Fahia sering main handphone, sehingga nilai Fahia ini jadi turun seperti itu ya. Kira-kira mata pelajaran apa aja sih yang membuat nilai Fahia ini turun? Ada berapa mata pelajaran? Ada 3. Ada 3 ya. Apa saja? Itu matematika 60, terus ada kimia 60 juga, terus PKN-nya 50. Oke, dari 3 mata pelajaran itu kira-kira Fahia dapat nilai berapa? Dari yang disebutkan tadi kan ada 3 mata pelajaran kan? Iya. Itu nilai yang didapatkan oleh Fahia berapa? Ya, kalau rata-rata mungkin 60-50-an gitu. 60-50 ya? Oke, jadi 3 mata pelajaran itu nilainya semua di bawah KKM ya Fahia ya? Oke, nah terus sekarang Ibu mau tanya lagi nih, apa yang menyebabkan Fahia ini kecanduan atau sulit nih untuk mengontrol dirinya bermain handphone terus, jadi nilai mata pelajarannya itu di bawah KKM? Biasanya tuh banyak sih Bu, kalau saya kan main HP itu biasanya scroll TikTok, terus scroll media sosial yang lain, terus saya juga main game. Oke, main game ya? Iya. Oke, nah sebelum Fahia ini kecanduan handphone, kira-kira nilainya bagus atau tidak? Alhamdulillah bagus-bagus aja sih Bun, ya saya selalu di atas KKM 85 gitu. Oke, jadi biasanya sebelum Fahia ini kecanduan main handphone dan lain sebagainya, nilai Fahia ini di atas KKM ya 85 ke atas ya. Oke, terus sekarang turun seperti itu. Iya, betul. Ya, terus apakah Fahia pernah mendapatkan teguran dari lingkungan sekitarnya? Mungkin dari orang tua pernah sih Bu, kayak ditegur jangan main HP terus, belajar. Soalnya kan saya biasanya belajar terus tiba-tiba ini main HP terus. Oke, jadi nilainya turun seperti itu ya. Kalau untuk dari guru mapelnya sendiri, ada teguran nggak Fahianya? Belum ada sih Bu. Belum ada ya. Oke, kira-kira apa sih yang bikin Fahia ini
kecanduan main handphone? Karena seru, Bu. Karena seru ya. Nah, emang apa sih yang dilihat dari handphonenya karena seru tadi itu? Kan kalau misalnya buka TikTok, kita bisa lihat video-video lucu. Video-video lucu. Terus kalau main game kan, saya main ML, terus itu kan ada ranknya. Oke. Buat naikin rank biasanya saya main-main terus. Oke, main sama teman-temannya. Iya, main sama Oke. teman. Oke, baik. Nah, jadi dari penjelasan Fahya tadi, Fahya ini memiliki kesulitan untuk mengontrol diri saat bermain handphone ya, mengakibatkan nilai Fahya ini turun. Ada beberapa mata pelajaran seperti itu. Ya kan? Nah, Fahya juga ada dapat teguran dari orang tua bahwasannya nilainya turun karena main handphone terus. Seperti itu. Dan Fahya datang ke sini menemui Ibu Eva untuk meminta solusi atau bantuan terkait bagaimana cara mengatasinya. Apa betul? Betul. Oke. Jadi kita melaksanakan konseling individu ini nanti kita akan menggunakan teknik self management. Ya, dari teknik ini nanti kita ada 3 tahapan ya Fahya ya. Yang pertama kita ada monitoring diri, yang kedua itu ada stimulus kontrol, yang ketiga itu ada reward. Oke? Nah, untuk tahap yang monitoring diri ini kita akan melakukan evaluasi diri. Jadi nanti Fahya membuat kegiatan secara detail selama 1 hari. Misalnya setiap kegiatan Fahia itu apa aja yang dilakukan dari tidur sampai bangun lagi, seperti itu. Yang kedua itu ada namanya tahap stimulus kontrol. Nah, jadi dari apa sih namanya tadi? Yang tahapan pertama nanti kita evaluasi kembali nih, ya apakah yang Fahia lakukan ini sudah sesuai dengan Fahia apa yang diinginkan oleh Fahia, seperti itu. Nah, yang ketiga tahap rewardnya. Kalau misalnya Fahia sudah bisa menjalankan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan, nanti Fahia dapat reward. Nah, rewardnya apa? Rewardnya nanti nilainya Fahia akan lebih baik lagi, ya kan? Fahia tidak dapat teguran dari orang tuanya, dan Fahia juga bisa lebih puas lagi untuk bermain gamenya. Karena apa? Karena sebelumnya Fahia sudah menyelesaikan tugas dengan nilai yang baik. Tapi sebaliknya, apabila Fahia tidak mengerjakannya dengan baik kegiatan yang tadi, nanti nilainya akan sebaliknya. Nilainya akan kembali turun lagi, ya kan? Jadi semua itu ditentukan oleh dirinya Fahia sendiri. Nah, kita sebelumnya Ibu akan memberikan penugasan kepada Fahia terkait tadi yang monitoring diri, ya, memberikan tulisan kegiatan Fahia selama tidur dan bangun kembali. Oke, silakan. Pakai tabel atau? Terserah aja, dibikin kalimat juga boleh. Oke, sudah ya. Tidurnya? Tidurnya juga. Iya, kan dari tidur, bangun, tidur lagi. Sudah selesai, Fahia? Sudah, Bu. Oke, boleh Ibu pinjam lembarnya? Oke, Ibu cek dulu ya untuk lembar evaluasinya. Fahia bangun pagi jam 5.30. Terus sholat jam 5.35. Setelah itu, Fahia sarapan dan mandi di jam 6.30. Berangkat sekolah jam 7.00. Selanjutnya belajar di sekolah dari jam 7.15 sampai jam 15.30. Pulang sekolah, Fahia langsung main handphone di 16.00 sampai 18.00 ya. Oke, setelah itu Fahia mandi dan makan di jam 18.30. Setelah itu main handphone lagi jam 19 sampai jam 23 dong berarti ini ya main handphonenya. Iya, biasanya sih gitu. Biasanya gitu ya. Setelah itu Fahia tidur di jam 23.00 di jam 11 malam. Betul? Iya. Nah, berarti dari hasil yang Ibu lihat ini ternyata Fahia ini lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain handphone ya daripada belajar. Malahan di sini waktu belajar Fahia ini hanya ada di jam sekolah saja. Ketika sudah di rumah, Fahia sudah tidak belajar lagi. Seperti itu ya? Oke, nah ini yang menyebabkan nilai Fahia jadi turun. Oke, nah nanti Fahia bisa membuat ini lagi aktivitas kegiatannya lebih positif lagi, di mana nanti Fahia lebih menekankan banyaknya jam belajar juga di rumah ya. Misalnya diselingi, misalnya Fahia pulang sekolah kan udah capek di rumah nih, istirahat dulu sebentar. Nah, malam ini Fahia jangan langsung main handphone ya. Fahia langsung
belajar dulu sebentar, luangkan waktunya sebentar. Misalnya 10 menit belajar, 5 menit main handphone. Jadi Faya tidak merasa jenuh di situ. Ya, kalau misalnya Faya langsung main handphone, terus tidur dan belajar lagi di sekolah, nah ini bisa berdampak buruk pada nilai Faya di sekolah. Seperti itu, ya. Nah, nanti Faya bisa mengatur waktunya lagi untuk memperbanyak waktu belajarnya dan batasi main handphonenya ya. Nah, nanti Faya bisa menggunakan timer atau alarm. Jadi setelah waktunya habis nih, nanti Faya langsung fokus lagi belajar. Yang tadi seperti Ibu bilang pakai metode 10 menit belajar, 5 menit main handphone juga boleh. Yang penting nggak bikin jenuh aja. Yang penting tidak meninggalkan tugasnya untuk belajar. Seperti itu ya. Oke, untuk rewardnya itu sendiri, kalau misalnya Fahia masih tetap menggunakan kegiatannya seperti ini ya yang sudah Fahia lakukan, nah ini bakalan berdampak buruk ya dari bangun sampai tidur karena belajarnya hanya di waktu sekolah aja. Nanti nilainya akan tetap turun ini, nggak akan naik-naik ya. Minus terus nilainya nanti di bawah KKM semua. Jadi kalau misalnya Faya ubah lagi, insya Allah nanti pelan-pelan nilainya akan kembali bagus lagi. Seperti itu ya Faya ya. Gimana apakah rencana kita untuk membuat jadwal yang terbaru sesuai dengan apa yang Faya inginkan, yaitu untuk menstabilkan nilai Faya lagi dengan mengubah jadwal-jadwal Faya yang lebih banyak, awalnya ini lebih banyak bermain handphone, jadi ke utamakan belajar, setelah itu bermain handphone. Iya, boleh Bu. Oke, bagus. Bisa kita coba ya. Oke, nanti bisa kita evaluasi kembali ya, Fahia ya. Oke, baik. Kira-kira dari konseling individu kita hari ini, ada yang Fahia ingin tanyakan dengan Ibu? Misal nih Bu, kan saya udah coba buat 10 menit belajar, Ya, terus 10 menit main handphone. Ya, main handphonenya. Terus saya ngerasa itu kurang cukup main handphonenya. Oke, berarti diubah lagi waktunya. Itu atau misalnya 30 menit main handphone, 1 jam belajar, seperti itu. Atau bisa juga misalnya kan main handphone jam 19 ya, jam 7 malam nih. Nah, Faya sampai jam 8 main handphone. Nah, nanti dari jam 8 sampai jam 9 boleh Faya belajar dulu. Nah, setelah selesai belajarnya, boleh silahkan dilanjutkan untuk main handphonenya. Tapi kurangi juga, jangan sampai begadang. Jam 11 ini kan sudah cukup malam ya, begadang. Kan aturan untuk tidur itu kan kurang lebih 7 sampai 8 jam ya. Apalagi kan Faya besoknya sekolah, ya kan? Jadi supaya lebih bertenaga lagi, tidurnya nanti jamnya diubah ya Faya ya. Oke, jadi cukup? Sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, sudah. Kalau gitu Ibu ini dulu ya, Ibu simpulkan dulu dari hasil konseling kita hari ini bahwasannya permasalahan yang dimiliki oleh Fahia ini sulit untuk mengontrol diri untuk bermain handphone sehingga menyebabkan nilai Fahia ini turun. Ada beberapa mata pelajaran seperti itu. Nah, untuk solusi yang diberikan, Fahia nanti dapat mengatur waktu untuk bermain handphonenya setelah belajar. Utamakan belajarnya daripada main handphonenya. Nah, supaya lebih disiplin lagi, ya nanti bisa menggunakan timer. Misalnya kalau misalnya kita belajar atau main handphone kan biasanya keterusan ya, keasikan. Nanti untuk mendisiplinkannya, nanti Faya misalnya menggunakan timer, misalnya jam 19 sampai jam 8 main HP. Nanti jam 8, jam 9 belajar. Jadi kalau misalnya waktu alarmnya itu sudah bunyi, Faya sudah harus menstopkan kegiatan itu. Misalnya jam 8 sudah nih bunyi alarm, berarti Faya udah nggak boleh main handphone lagi. Faya harus belajar dulu. Nanti kalau sudah sampai jam 9, alarmnya sudah bunyi kembali, silahkan Faya untuk bermain handphone kembali. Seperti itu ya. Nah, untuk konseling kita hari ini mungkin kita sudah cukupkan. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada Fahia sudah hadir untuk mengikuti konseling individu kita pada hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan kita dalam konseling kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Fahia ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan di hati Fahia. Ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Mungkin Ibu cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Fahia.